Topan Fungwong yang juga dikenal sebagai Uwan menyebabkan kehancuran di sejumlah titik di Filipina. Permukiman warga dan ruas-ruas jalan rusak akibat diterpa ombak yang besar saat badai terjadi. Warga pun kehilangan tempat berteduh dan tidak bisa melakukan aktivitas akibat rusaknya infrastruktur. Sedikitnya 8 orang kehilangan nyawa akibat topan dahsyat itu, sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1,5 juta orang. Unit pemerintah daerah di Paculao dan Baler telah memobilisasi tim tanggap bencana untuk menyediakan tempat berlindung sementara, makanan, dan barang-barang bagi keluarga yang mengungsi. Pusat Peringatan Topan Gabungan telah mengklasifikasi Fungwong sebagai topan besar kategori 3. Di Manila dan kota Quezon, penghuni menerima makanan dan selimut di tempat penampungan sementara. Operasi bantuan bencana juga berlangsung di Provinsi Cagayan di utara, lebih dari 1.000 km di selatan, daerah yang paling parah terkena banjir dan angin kencang. Sekolah dan kantor pemerintahan ditutup di Pulau Utama Luzon, termasuk di Manila, tempat warga mulai membersihkan puing-puing setelah hujan deras mengguyur. Bencana ini terjadi hanya seminggu setelah topan Kalemagi menghantam kota-kota di Filipina yang menyapu mobil, rumah, dan kontainer pengiriman serta menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Belum berbenah dari kehancuran terjangan topan Kalmaigi, Filipina kembali dihantam bencana topan besar baru yang tak kalah dahsyat, badai besar Fungwong. Badai yang disebut warga setempat sebagai Uwan menimbulkan kepanikan di berbagai daerah. Akibat badai yang menghantam Filipina sejak hari Minggu, sedikitnya 8 orang tewas, sementara sejumlah warga dinyatakan hilang. Menurut Badan Meteorologi Filipina, kecepatan angin siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam. Meskipun kecepatan angin telah menurun pada hari Senin, lebih dari 1,4 juta orang di daerah rawan banjir dan longsor telah dievakuasi. Sebelumnya, badai besar Kalmaigi menghantam sejumlah wilayah Filipina dan memicu banjir bandang. Sedikitnya 200 orang tewas, sementara ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, badai juga menerjang Brasil dan melukai ratusan orang. 6 tewas dilaporkan akibat bencana ini. Kota Rio Bonito di Brazil masih dalam keadaan darurat setelah tornado dahsyat melanda menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai ratusan lainnya. Sejumlah daerah hancur dengan pohon tumbang, rumah hancur, mobil hancur, dan puing-puing berserakan di jalan. Tornado yang sebelumnya diklasifikasi sebagai F3 dengan kecepatan angin hingga 250 km per jam meluluhlantakkan Paraná di Brazil Selatan. Kota yang paling terdampak adalah Rio Bonito dengan 5 korban jiwa dan Guarapuava dengan 1 kematian di wilayah pedesaannya. Pemerintah negara bagian menetapkan masa bergabung resmi selama 3 hari. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap berada di lokasi aman dan mengikuti petunjuk pihak berwenang, sembari mengkoordinasi kedatangan bantuan kemanusiaan dan brigade kebersihan guna memulihkan layanan penting. Pemirsa, pihak berwenang Thailand menemukan 6 jenazah yang diyakini sebagai korban kapal migran yang terbalik di dekat perbatasan laut Malaysia-Thailand pada hari Minggu. Tim pencari dan penyelamat menemukan beberapa jasad di perairan Tarutao dekat perbatasan Malaysia-Thailand. 6 jasad ditemukan pihak berwenang merupakan bagian dari korban kapal terbalik yang membawa imigran gelap Rohingya dari Myanmar. Penemuan terbaru ini menjadikan jumlah total korban yang ditemukan menjadi 26 orang, terdiri dari 13 orang yang selamat dan 13 orang meninggal dunia. Thailand dan Malaysia pun terus mengupayakan pencarian korban kapal imigran gelap yang terbalik di perairan Malaysia, di mana pihak Malaysia memfokuskan pencarian di perairan selatan Tarutao, sementara tim penyelamat Thailand fokus pada sektor utara Pulau Tarutao.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas kesehatan dan pertahanan sipil Gaza memakamkan 38 warga Palestina tak dikenal di pemakaman Deir al-Balah. Pemirsa, akibat beratnya penyiksaan oleh tentara Zionis, pihak berwenang tidak mampu untuk mengidentifikasi jenazah yang datang dari Israel. Jasad para syuhada ini mengalami kerusakan di wajah, jari dan juga anggota tubuh lainnya. Kementerian Kesehatan menyatakan hingga saat ini hanya 89 dari 315 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mutilasi tubuh dan juga pencurian organ menghalangi identifikasi, sementara peralatan medis yang canggih masih belum tersedia di Gaza. Pemirsa, Israel sejauh ini telah menyerahkan 315 jenazah Palestina, sementara Hamas telah mengembalikan jenazah 24 sandera Israel. التعرف على هؤلاء الشهداء هم بقوا في مستشفى ناصر في المشرحة مدة أسبوع ولم يتم التعرف عليهم بسبب بشاعة التعذيب وانتهاء الملامح على هؤلاء. Ratusan demonstran pro-Palestina di Paris mendesak pemerintah Prancis untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Desakan sanksi kepada Israel ini menyusul pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Para aktivis menggambarkan Uni Eropa sebagai aib karena ketidakmampuannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tel Aviv. Sebelumnya, pemirsa, pada bulan September 2025, Perancis bersama 157 negara lain mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Namun Perancis selalu menghindari sanksi sepihak terhadap Israel dengan mengatakan tindakan tersebut harus melalui Uni Eropa atau PBB. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Anyus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Akibat hujan deras yang turun sejak Senin pagi, banjir menggenangi kawasan Jati Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas dari kawasan Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota macet panjang. Pemirsa, seperti inilah suasana Jalan Raya Jati Sidoarjo. Sejak Senin sore hingga malam, luapan air banjir masih menggenang setinggi 50 cm. Akibat banjir, jalur utama Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota lumpuh. Karena tidak ada jalan lain, pemotor terpaksa menerobos banjir dengan cara mendorong motor mereka. Kemacetan pun tidak dapat terhindarkan. Pemirsa, belum ada tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi banjir tersebut. Kebakaran melanda sebuah ruko di Kompleks Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa ini membuat 1 orang dilaporkan luka akibat meloncat dari lantai 2 saat kebakaran terjadi.